Om Swastiastu. Om Swastiastu. Umat sedharma dimanapun berada, senang sekali rasanya saya, Nimade Saryasih, dapat memandu acara taksu, tutur agama dan kerukunan melalui suluh umat. Umat sedharma dimanapun berada, program taksu ini merupakan program kerja Kelompok Kerja Penyuluh Kabupaten Luwu Timur yang bekerja sama dengan penyelenggara Hindu Kabupaten Luwu Timur. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri karena sudah ada dua narasumber yang sudah hadir di tempat ini. Adapun narasumber saya yang pertama adalah Bapak Made Putra Setiawan dan narasumber saya yang kedua adalah Ibu Dayu Mas Putri Andini. Om Swastiastu Ibu dan Bapak. Om Swastiastu, Bu. Punapi gatra? Cik. Nggih, astungkara becik-becik kemanten. Umat sedharma dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita mengangkat topik tentang pelaksanaan ulang tahun dan otonan. Seperti yang kita ketahui, di masyarakat pelaksanaan ulang tahun dan otonan ini lebih mengutamakan pelaksanaan hari ulang tahun dibandingkan dengan otonan. Nah, untuk lebih lanjutnya, saya akan bertanya kepada narasumber saya yang pertama, yaitu kepada Bapak Made Putra Setiawan. Menurut Bapak Made Putra Setiawan, apa makna dari otonan tersebut? Baik, terima kasih Bu Made. Teman-teman, Om Swastiastu, umat sedharma dimanapun berada. Bila kita bicara mengenai makna dari otonan, otonan itu sendiri merupakan upacara yang tergolong dalam manusianya yang dilakukan atau diperingati setiap 6 bulan sekali atau 210 hari dalam perhitungan kalender Bali. Nah, dalam lontar pawacakan di sana disebutkan bahwa otonan memiliki makna itu mensyukuri wara nugraha, karena kita diberikan anugerah untuk lahir kembali untuk membayar karma. Nah, makna dalam otonan itu yang pertama, kita mengingat kelahiran kita. Karena dalam kelahiran itu ada kebaikan dan ada keburukan. Nah, dalam bicara kita mengenai kelahiran menjadi manusia itu merupakan hal yang utama. Karena dalam Saramuscaya Sloka 4 di sana disebutkan bahwa menjadi manusia adalah hal yang paling utama karena ia dapat menyelamatkan dirinya dari lingkaran samsara atau kelahiran berulang-ulang dengan cara berbuat baik. Seperti itu. Kemudian makna yang kedua yaitu untuk pembersihan. Pembersihan di sini tidak hanya secara niskala, juga secara skala. Dalam Manawa Dharma Sastra disebutkan di sana 5.109 disebutkan bahwa badan dibersihkan dengan air, pikiran dibersihkan dengan kebenaran, jiwa dibersihkan dengan ilmu pengetahuan, dan budi dibersihkan dengan kebijaksanaan. Jadi di sana di pelaksanaan Pioton itu bermakna sebagai pembersihan. Tidak hanya melakukan pembersihan secara jasmani, juga secara rohani. Makanya dalam Piotonan itu ada namanya Banten Prasista dan Biakala. Fungsinya untuk membersihkan diri, membersihkan kotoran batin dan menjauhkan kita dari gangguan buta kala. Kalau bicara Banten nanti ada yang lebih ahli, Ibu Dayu. Mana Bu Dayu? Ya, Bu Dayu akan lebih jelas membahas mengenai Banten yang ada dalam Piotonan tersebut. Begitu. Kemudian, bila kita bicara mengenai memaknai
otonan itu pelaksanaan otonan itu tidak perlu meriah, tidak perlu besar dan mewah. Tetapi yang paling penting itu kita bagaimana memaknai otonan itu, mencari nilai-nilai kerohanian di dalam upacara tersebut. Sehingga nilai itu dapat mentransformasikan pencerahan untuk orang yang melakukan otonan tersebut. Karena tidak ada gunanya upacara yang besar dan mewah, tetapi si anak tidak pernah diajarkan sungkem atau menghargai orang lain yang lebih tua darinya. Akan sia-sia upacara tersebut hanya untuk dipergunakan sebagai ajang pamer kepada tetangga-tetangganya. Karena otonan yang dilaksanakan secara sedana akan membawa atau mengarahkan orang tersebut pada relasi diri yang paling tinggi. Karena dalam makna otonan tersebut mengandung makna bahwa kita berasal dari Brahman dan akan kembali kepadanya. Mungkin seperti itu penjelasan singkat mengenai makna dari otonan tersebut. Ya, terima kasih Bapak Putra. Bahwasanya makna daripada otonan tersebut adalah sebagai penyucian lahir dan batin dan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Ida Sang Hyang Widi karena sudah diberikan kesempatan untuk menjelma kembali menjadi manusia. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Made Putra Setiawan, menurut Ibu Dayu, apa yang membedakan otonan dengan ulang tahun? Terima kasih Bu Made. Sebelumnya Om Swastiastu, umat Sudharma dimanapun berada. Berbicara mengenai otonan dan ulang tahun, tentunya keduanya ini memiliki perbedaan masing-masing. Seperti yang kita ketahui, hari ulang tahun yang kita kenal dan masyarakat di dunia ketahui, di mana perayaannya itu dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. Sedangkan otonan yang kita kenal di masyarakat Hindu Bali itu dirayakan setiap 210 hari sekali atau setiap 6 bulan sekali. Nah, perhitungan ini didasarkan pada perhitungan Pancawara, Saptawara, dan juga Uku atau Wuku yang ada di kalender Saka atau kalender Bali. Jadi, Wuku ini juga sangat erat kaitannya dengan perwatakan dan karakter seseorang. Makanya setiap hari otonan, maka jatuhnya pasti tepat dengan wuku dan juga wewaran seorang termasuk hari kelahirannya tersebut. Sehingga jika seseorang salah dalam menentukan atau memperhitungkan otonan tersebut, maka diyakini orang tersebut akan mengalami hal-hal yang kurang baik. Jadi, dalam memperingati atau merayakan otonan ini, kita bukan hanya memperingati hari kelahiran saja, melainkan juga berkaitan dengan penghormatan kepada para leluhur yang telah numadi atau reinkarnasi ke tubuh seseorang yang lahir ketika otonan tersebut. Selain itu, otonan ini juga sangat erat kaitannya dengan 4 saudara kita yang biasa kita sebut dengan Sang Catur Sana yang menjaga kehidupan kita. Jadi, berbeda halnya dengan ulang tahun. Ulang tahun apabila kita kaji dengan seksama, di mana ulang tahun ini dirayakan setiap 1 tahun sekali. Tentu tidak ada kaitannya dengan wuku juga wewaran seseorang. Namun hanya lebih berkaitan dengan tanggal dan juga bulan kelahiran seseorang. Seperti itu, Bu Ade. Selain itu juga dalam perayaan hari ulang tahun ini biasanya identik dengan acara tiup lilinnya, seperti itu. Berbeda halnya dengan otonan di mana kita rayakan atau kita laksanakan dengan berbagai runtutan upacara yang tentunya memiliki makna dan filosofinya tersendiri. Jadi umat sedharma dimanapun berada, perbedaan daripada ulang tahun dengan otonan itu memang sangat jelas sekali ya. Bahwasanya pelaksanaan otonan itu
dirayakan setiap 6 bulan sekali, dan itu berdasarkan dengan wuku dan wewaran. Sedangkan kalau ulang tahun itu berdasarkan tanggal kelahiran dan juga bulan kelahiran. Jadi umat Saddharma dimanapun berada, jangan sampai salah melaksanakan hari ulang tahun dan otonan. Kemudian saya akan bertanya lagi kepada Bapak Putra Setiawan, berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Dayu tadi, mengapa otonan itu dianggap lebih penting dalam ajaran agama Hindu? Baik, terima kasih Bu Made. Umat Saddharma dimanapun berada, mungkin bicara otonan itu mengapa lebih penting untuk dilaksanakan, sudah jelas tadi dipaparkan oleh Bu Dayu mengenai perbedaannya. Saya kira jelas sekali bahwa dalam Hindu Bali khususnya, yaitu ulang tahun itu tidak wajib untuk dilaksanakan. Tetapi beda halnya dengan otonan. Otonan ini merupakan suatu upacara wajib untuk umat Hindu Bali khususnya untuk dilaksanakan karena termasuk dalam upacara manusianya. Nah, di mana pada saat otonan, kenapa ini merupakan hal yang penting? Karena pada saat otonan lah kita memanjatkan puji syukur kepada Ida Sang Hyang Dewasa. Karena berkat beliaulah, karena seizin beliaulah Sang Atman atau roh itu dapat menjelma menjadi manusia. Nah, kemudian dalam menentukan otonan juga disampaikan tadi oleh Bu Dayu bahwa tidak boleh salah-salah dalam menentukan otonan. Mengapa dikatakan penting? Karena bila keliru dalam menentukan otonan, itu akan berpengaruh pada karakter si anak. Dalam lontar Pawacakan dan Jyotisa itu sudah jelas disebutkan, bila anak keliru menentukan otonan, maka akan berpengaruh pada karakter dan perilakunya. Akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita sebagai orang tua itu tidak boleh keliru dalam menentukan otonan. Kemudian yang kedua yaitu mengapa otoni ini penting, sangat penting untuk dilaksanakan. Karena kita itu lahir tidak sendiri. Otoni ini berkaitan juga dengan catursana, seperti yang disampaikan oleh Bu Dayu, berkaitan dengan catursana. Kenapa? Kita lahir itu tidak sendiri. Kita lahir bersama 4 saudara yang lain. Kalau dalam bentuk skala, itu dalam bentuk Yehnyom, Getih, Lamas, dan Ari-Ari. Itulah 4 saudara yang menemani kita lahir sampai kita akan meninggal nanti. Nah, 4 saudara inilah yang melindungi kita. Tetapi perlu dicatat bahwa kekuatan dari catursana ini bisa melindungi kita dan juga bisa menyakiti kita. Karena dalam lontar Kandapat Buto, di situ disebutkan bahwa perwujud dari catursana yaitu dalam wujud Anggapati, Rajapati, Banaspati, dan Banaspati Raja. Ketika hubungan kita dengan catursana ini tidak harmonis, kita lupa akan saudara-saudara kita, tidak menjaga hubungan dengan saudara-saudara kita, maka kekuatan dari catursana ini bisa dipergunakan oleh orang lain untuk menyakiti diri kita. Makanya sangat penting kita menjaga hubungan kita dengan catursana ini. Jadi di kesempatan otonan itu di sanalah kita berbagi dan mengingat mereka dan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu. Mungkin seperti itu, Bu Made. Saya sedikit menangkap dan sedikit tertarik dengan penjelasan Bapak Made tadi, bahwasannya ada penempatan otonan yang keliru. Nah, kira-kira menurut Bapak seperti apa sih itu penempatan otonan yang keliru? Baik, terima kasih. Betul sekali umat Saddharma dimanapun berada, terkadang di masyarakat itu ada penentuan otonan yang keliru. Yang mana sih yang dikatakan menentukan otonan yang keliru?
Seperti yang kita ketahui bahwa dalam kalender Bali, penentuan otonan itu berdasarkan Pancawara, Saptawara, dan Wuku. Contoh, ada seorang anak lahir pada hari Minggu, pagi jam 5. Kalau kalender nasional, ulang tahun si anak itu jatuh pada hari Minggu. Tetapi keliru kalau kita menentukan otonan si anak itu pada hari Minggu juga. Karena perhitungan kalender Bali itu tidak sama dengan kalender nasional. Perhitungan kalender Bali awal hari itu jam 6.00. Sedangkan perhitungan kalender nasional itu pada jam 12 atau pukul 00. Jadi penentuan hari oton yang benar yaitu masih di hari sebelumnya, yaitu di hari Sabtu. Begitu. Mungkin seperti itu. Jadi, nah bagaimana ketika seorang anak sudah terlanjur keliru atau sudah kita sadari bahwa si anak kita keliru ini otonannya. Jadi umat sedharma dimanapun berada, Hindu itu tidak kaku. Pasti ada jalan. Jalannya apa? Di Hindu itu ada namanya pengembalian otonan ke hari yang benar. Itu ada upacaranya. Jadi ketika kita sudah menyadari bahwa otonan itu keliru, maka perlu adanya upacara pengembalian otonan. Sebelum dan disertai, di sini perlu dicatat bahwa upacara pengembalian otonan ini harus disertai dengan upacara guru pidiko dan penebusan oton yang salah. Karena itu sebagai ungkapan bahwa kita ungkap kepada leluhur bahwa kita salah, keliru dalam menentukan otonan. Jadi tidak boleh semerta-merta langsung dikembalikan, langsung kita pindah hari melakukan oton yang benar, tetapi harus adanya upacara guru pidiko dan penebusan oton yang salah. Seperti itu, Bu Made. Ya, umat sedharma dimanapun berada, sangat penting sekali diingat penjelasan daripada Bapak Made Putra Setiawan, bila mana di kalangan masyarakat umat Hindu dimanapun berada, jika mendengar atau mengetahui atau mengalami sendiri, bila mana ada kekeliruan penempatan otonan, itu bisa disampaikan, bisa diluruskan dan dibenarkan kembali supaya anak itu dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat, selamat, dan panjang umur. Jadi itu sangat penting diingat, jangan sampai keliru dalam penempatan otonan. Nah, sangat jelas sekali ya Bu Dayu penjelasan dari Pak Made. Umat sedharma dimanapun berada, sudah sangat panjang sekali dijelaskan oleh dua narasumber saya tentang pelaksanaan hari ulang tahun dengan otonan. Bahwasannya jangan sampai kita keliru dalam memaknai atau memungsikan pelaksanaan otonan dan pelaksanaan hari ulang tahun. Berdasarkan fenomena yang terjadi, bahwasanya pelaksanaan hari ulang tahun itu hanya jatuh setiap 1 tahun sekali sesuai dengan tanggal dan bulan kelahiran. Akan tetapi dalam pelaksanaan upacara hari ulang tahun tersebut jangan sampai kita menggunakan sarana Banten. Karena pernah terjadi bahwasanya orang merayakan hari ulang tahun tapi dia menggunakan sarana Banten. Nah, jadi itu sangat penting sekali bahwa hanya hari peotonanlah yang kita maknai sebagai hari ungkapan rasa syukur dengan menggunakan sarana Banten, tidak menggunakan sarana kue ulang tahun atau tiup lilin. Ya, jadi itu sangat penting sekali diingat, terutama di kalangan ibu-ibu muda, jangan sampai kita salah memaknai hari kelahiran anak-anak kita. Terima kasih kepada Ketua Pengempon Pura Pasek Gel-Gel yang ada di Desa Alam Buana atas tempat yang sudah kami gunakan untuk
program Taksu ini. Dan tidak lupa saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.